Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Ibu Ina, kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia bagian kedua. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama yaitu setelah mempelajari bab ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan konsep sendi dan macam-macam sendi. Yang kedua, mampu menjelaskan perbedaan otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Yang ketiga, mampu membedakan kerja otot antagonis dan otot sinergis. Yang keempat, mampu menyebutkan dan menjelaskan macam-macam gangguan dan kelainan pada sistem gerak manusia. Dan yang terakhir, mampu melakukan upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Langsung saja ya ke persendian. Kalau minggu lalu kita belajar tentang tulang, rangka tubuh manusia. Nah, sekarang kita masuk ke persendian atau artikulasi. Apa itu persendian? Persendian adalah hubungan antar tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Nah, berdasarkan geraknya, sendi dibedakan menjadi 3, yaitu sendi mati atau sinartrosis, sendi kaku, amfiartrosis, dan yang terakhir adalah sendi gerak atau diartrosis. Kita bahas satu-satu ya. Sendi mati adalah hubungan antar tulang yang tidak dapat digerakkan. Contohnya adalah hubungan antara tulang penyusun tengkorak. Nah, di sini kalian bisa lihat ada garis yang membatasi antara tulang tengkorak yang satu dengan tulang tengkorak yang lain. Tentu saja kalian sudah belajar ya, ternyata tulang tengkorak kita itu ada beberapa jenis tulangnya, tapi tidak bisa digerakkan sama sekali. Lalu yang kedua, sendi kaku atau amfiartrosis adalah hubungan antar tulang yang pergerakannya terbatas. Contohnya adalah hubungan antara tulang rusuk dan tulang dada. Nah, ini bisa digerakkan saat kita bernafas ya, mengambil nafas atau mengeluarkan nafas. Lalu yang ketiga, sendi gerak atau diartrosis yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan tulang secara bebas. Contohnya adalah nanti di sini sendi geser, sendi engsel, kemudian sendi putar, sendi peluru, sendi pelana. Nah, adapun untuk sendi gerak atau diartrosis ini akan dibahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Yang pertama, yang termasuk ke dalam sendi gerak atau diartrosis adalah sendi engsel, yaitu sendi yang hanya memungkinkan terjadinya gerak satu arah. Contohnya adalah hubungan antar tulang siku, ruas antar jari, dan lutut. Nah, ini kalian bisa membengkokkan siku kalian, lutut kalian, ini namanya sendi engsel. Kayak pintu ya, bisa dibuka, bisa ditutup. Kemudian yang kedua, sendi putar, yaitu sendi yang memungkinkan tulang yang satu bergerak mengitari ujung tulang yang lain, sehingga terjadi gerak memutar. Contohnya adalah hubungan antar tulang atas dengan tulang tengkorak. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, sendi peluru, yaitu sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah, bebas gerakannya. Contoh adalah hubungan antara tulang paha dengan tulang panggul, lalu lengan atas dengan gelang bahu. Nah, ini kalian bisa menggerakkan tulang lengan atas kalian dengan gelang bahu memutar ya. Nah, contoh dari sendi peluru. Keempat, sendi pelana, yaitu sendi yang satu dapat bergerak ke dua arah. Contohnya adalah hubungan antar tulang telapak tangan dengan ibu jari. Nah, ini. Jadi ibu jari kalian itu bisa digerakkan ke kanan dan kiri, ke atas dan ke bawah. Dan yang kelima adalah sendi geser atau sendi luncur, yaitu sendi yang memungkinkan sedikit saja gerakannya. Contohnya adalah hubungan antara tulang pergelangan tangan dan tulang pergelangan kaki. Dan juga contoh di sini adalah antara ruas-ruas tulang belakang. Kemudian yang selanjutnya, yaitu kita bahas tentang otot. Otot ini ada 3 jenis, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, adapun perbedaannya, kita bahas di sini satu-satu ya. Perbedaannya bisa dilihat dari bentuk selnya, inti selnya, sitoplasma, cara kerja, kecepatan kontraksi, kemampuan kontraksi, dan letaknya. Singkat saja ya, otot polos berbentuk gelendong, jadi ujungnya meruncing, tengahnya bulat. Lalu sedangkan inti selnya memiliki inti satu dan terletak di tengah. Kemudian sitoplasmanya tanpa garis melintang yang jelas, jadi polos saja di tengahnya. Kemudian cara kerjanya bekerja secara tidak disadari. Kita nggak sadar bahwa otot itu sedang bekerja. Lalu kontraksinya bersifat lambat.
Selanjutnya, mampu berkontraksi dalam waktu yang lama dan tidak mudah lelah. Jadi, 24 jam bekerja terus-menerus tanpa lelah. Letaknya ada di dinding penyusun organ dalam, seperti usus, lambung, kemudian kandung kemih, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, otot jantung. Otot jantung ini berbentuk memanjang, silindris, serta serabut bercabang dan menyatu. Memiliki inti sel banyak dan terletak di tengah. Di tengah ya, harusnya ini banyak gambarnya. Kemudian sitoplasmanya dengan garis melintang yang jelas. Jadi kalau dilihat di bawah mikroskop dia akan seperti gelap terang, gelap terang. Lalu bekerja secara tidak disadari. Kontraksinya bersifat kuat dan berirama. Sekalian bisa tahu ya bahwa si otot jantung ini berkontraksi melalui denyut nadi kalian yang bisa dicek di pembuluh nadi di tangan kalian atau di leher. Kemudian mampu berkontraksi dalam waktu yang lama dan tidak mudah lelah. Letaknya untuk otot jantung ini hanya ada di jantung, jadi khusus. Dan yang terakhir, otot lurik ini berbentuk memanjang, silindris, dan serabut ujungnya tumpul. Memiliki inti sel banyak dan terletak di tepi. Sitoplasmanya sama dengan pada otot jantung ya, garis melintang yang jelas. Kemudian bekerjanya secara disadari. Jadi kalau otot polos dan otot jantung bekerja tidak disadari, sedangkan otot lurik ini bekerjanya disadari. Kita sadar kalau kita lagi garuk-garuk kepala, kita lagi ngupil, itu kita sadar. Kontraksinya bersifat cepat. Refleks ya. Kemudian tidak mampu berkontraksi dalam waktu yang lama dan mudah lelah. Kalau kalian lari 10 putaran itu pasti lelah. Nggak bisa terus-menerus sehari semalam lari terus, itu tidak bisa. Kemudian menempel pada tulang dan rangka. Jadi yang otot atau daging yang menempel pada tulang kalian itu disebut dengan otot lurik. Lanjut. Kerja otot. Kerja otot ini ada gerak antagonis, ada gerak sinergis. Kalau gerak antagonis ini berlawanan. Yang satu berkontraksi, yang satunya berrelaksasi. Contohnya adalah otot bisep dan trisep. Arah gerak otot antagonis ini ada, silahkan dibaca ya. Nah, untuk otot bisep dan trisep ini ketika kalian meluruskan dan membengkokkan lengan kalian. Nah, itu contoh gerak antagonis. Jadi, ketika kalian membelokkan ya, atau menekuk tangan kalian, maka otot bisep berkontraksi. Sedangkan si trisepnya akan berrelaksasi. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau yang si trisepnya kita ke bawahkan tangannya berkontraksi, sedangkan otot bisepnya dia berrelaksasi. Nih, ini bisep, ini trisepnya. Kemudian contoh gerak antagonis yang lain yaitu ke bawah ke atas, menjauhkan, mendekatkan, menengadah kepala kita, terus menungkup, meluruskan dan membengkokkan tangan gitu dan lain sebagainya. Sedangkan gerak sinergis ini bekerja sama dalam satu arah. Contohnya gerak pronasi yaitu gerak otot pronator teres dan pronator quadratus pada lengan bawah. Jadi ketika lengan kita membuka itu sama-sama kerjanya gitu. Kontraksi-kontraksi semua. Dilanjut ya, yaitu gangguan dan kelainan pada sistem gerak manusia. Kelainan pada tulang. Nah, kelainan pada tulang ini salah satunya adalah kifosis, skoliosis, lordosis, rakitis, osteoporosis, patah tulang. Kalau kifosis ini tulang belakangnya terlalu ke belakang, jadi kayak orang bongkok. Lalu skoliosis ini tulang belakangnya membentuk huruf S. Lordosis tulang belakangnya terlalu ke depan. Jadi kifosis, skoliosis, dan lordosis ini diakibatkan karena kesalahan posisi duduk. Jadi kalau kalian sedang belajar tatap muka atau sedang misalnya belajar daring, itu ketika kalian duduk di meja itu jangan terlalu menunduk, atau apalagi lebih parah lagi sambil tiduran kemudian nulis. Nah, itu nanti tulang belakangnya bentuk huruf S. Kalau kebiasaan terus-menerus berulang seperti itu bisa menyebabkan skoliosis. Lalu rakitis ini
kakinya itu membentuk huruf O atau huruf X. Ini diakibatkan karena kekurangan vitamin D. Bisa diakibatkan karena kekurangan vitamin D saat di dalam kandungan maupun ketika dia sudah menginjak masa anak-anak itu. Lalu osteoporosis ini terjadi biasanya pada orang yang sudah dewasa dan perempuan ini lebih rentan terkena osteoporosis ya dibandingkan laki-laki. Ini salah nulis ya. Osteoporosis ini karena kekurangan kalsium di dalam tulangnya. Lalu patah tulang atau fraktura, ada fisura juga dan lain-lain. Kemudian kelainan pada otot, salah satu contohnya adalah kram, atrofi otot, tetanus. Kalau atrofi otot ini ototnya jadi mengecil karena bisa diakibatkan karena terkena penyakit polio. Tetanus ini juga disebabkan oleh bakteri ya. Ketika kalian misalnya luka atau kena paku terus nggak dibersihkan secara benar, nah ini bisa menyebabkan tetanus. Tetanus ini menyebabkan si otot itu tidak bisa dikontrol gerakannya. Kelainan pada sendi, contohnya adalah artritis eksudatif, radang sendi ya. Lalu artritis sika sama-sama radang sendi. Kalau yang artritis eksudatif ini sendinya sampai bernanah. Kalau artritis sika ini cairan sendinya jadi kering. Jadi ketika gerak itu sakit karena kayak garing gitu, nggak ada pelumasnya sendinya. Lalu dislokasi, bergesernya sendi dari kedudukan semula. Nah, ini kalau misalnya ada juga karena main bola ya, terus tiba-tiba ligamennya sobek atau bergeser sehingga menyebabkan terjadinya dislokasi. Terkilir, lagi jalan enak-enak, ada batu, bletuk, aduh terkilir. Biasanya bukan karena batu yang gede ya, tapi karena batu yang kecil. Lalu bagaimana sih upaya kita menjaga kesehatan sistem gerak kita gitu ya? Ini ada beberapa contoh. Yang pertama, berjemur di bawah sinar matahari pada pagi hari. Nah, ini berguna untuk sinar matahari ini berguna untuk merubah provitamin D yang ada di dalam tubuh kita menjadi vitamin D yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tulang. Lalu yang kedua, meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung banyak kalsium. Bisa dari vitamin, bisa dari makanan ya, makanan-makanan yang mengandung banyak kalsium. Lalu yang C, memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung vitamin D. Selanjutnya, menghindari kebiasaan duduk yang salah. Nah, ini terutama pada pelajar-pelajar ya, sebaiknya duduk dengan cara yang benar. Lalu melakukan olahraga secara teratur. Misalnya satu hari pagi 5 menit ya. Cukup. Apalagi kalau bisa senam ya. Senam silakan. Dan memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Cukup. Jadi tidak berlebihan, tidak juga kurang gitu. Jangan terlalu capek, tapi jangan juga terlalu mager. Karena lagi daring, tiduran aja kerjanya. Atau karena lagi daring, kebanyakan aktivitas nge-game seharian penuh. Nah, itu tidak baik untuk kesehatan. Baik kesehatan sistem gerak maupun kesehatan kita secara keseluruhan. Terima kasih, itu saja dulu video dari Ibu. Semoga bisa dimengerti. Jika ada yang masih kurang mengerti, kurang paham, silakan boleh tanya ya. Seperti pepatah mengatakan, malu bertanya sesat di jalan. Jadi kalau kalian ada yang tidak difahami, silakan bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.